Ya, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran matematika. Ya, pembelajaran matematika. Matematika itu asik dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Pada minggu kemarin hari Rabu kita belajar tentang pembagian dan perkalian. Ya. Hari ini kita belajar tentang operasi hitung campuran. Siapkan alat tulis, ya, buku cakar atau pensil atau alat tulis ballpoint untuk mencakar ketika ada latihan soal yang harus kita diskusikan bersama, ya. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Untuk dapat menyelesaikan operasi hitung campuran, penting sekali untuk anak-anak memahami urutan dan aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung, penjumlahan tambah, pengurangan dengan tanda min, perkalian, dan pembagian, dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pak Guru ulangi, jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Tanda kurung di sini adalah misalnya di dalam tanda kurung itu ada penjumlahan, pengurangan atau perkalian, ya, atau bahkan ketiga-tiganya atau keempat-empatnya juga bisa. Perhatikan, langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Dahulukan pengerjaan dalam tanda kurung. Jadi kalau misalnya di dalam soal itu ada tanda kurungnya, berarti kerjakan dulu, cari dulu hasil dari bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian diurut dari sebelah kiri. Jadi dihitung dari sebelah kiri, ya. Mulai hitungnya itu dari sebelah kiri. Entah itu perkalian atau pembagian, tetap hitung dari sebelah kiri. Dan yang ketiga adalah kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan diurut juga dari sebelah kiri, ya. Itu dia ketentuan atau aturan dalam mengerjakan soal bilangan operasi hitung campuran. Perhatikan contoh A, B, dan C. Kita mulai dari contoh A. A 10 tambah dalam kurung 15 kali 3 tutup kurung kurang 16 bagi 2 sama dengan titik-titik. Perhatikan di sini ada tanda kurungnya. Di dalam kurungnya itu ada perkalian 15 kali 3. Perhatikan Pak Guru ada tandai dengan warna merah garisnya. Artinya itu adalah dikerjakan terlebih dahulu, dalam kurungnya terlebih dahulu. Setelah dalam kurung, kita lakukan pengerjaan yang kedua adalah perhitungan yang kedua adalah pembagiannya, ya. Jadi sama dengan 10 ini kita langsung tulis kembali sama dengan 10 tambah 15 kali 3. 15 kali 3 sama dengan 45. Perhatikan yang warna kuning dengan warna kuning ini adalah hasil perkaliannya 45. Dikurangi 16 dibagi 2. 16 bagi 2 sama dengan berapa? 8, ya. Setelah kita sudah dapatkan hasilnya, yang berikut adalah kita jumlahkan. Ingat peraturannya adalah dari sebelah kiri, ya. Jangan sampai anak-anak lebih dulu 45 kurang 8. Tidak, ya, kita dari sebelah kiri. Entah itu penjumlahan atau pengurangan, tetap kita mulai kerjakan dari sebelah kiri. Sama dengan 10 tambah 45 kurang 8. Sama dengan 10 tambah 45 sama dengan 55. Dikurangi 8. 55 kurang 8 sama dengan 47.
Itu dia hasil dari bilangan campuran, operasi bilangan campuran 10 tambah dalam kurung 15 kali 3 kurang 16 bagi 2 sama dengan 47. Itu contoh A. Yang berikut adalah contoh B. Nah, ini tidak ada dalam kurung, ya. Nah, jika kalau tidak ada tanda kurungnya, berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian dan pembagiannya. Ingat itu. Kalau tidak ada tanda kurungnya, yang harus dikerjakan terlebih dulu adalah perhatikan perkalian atau pembagian tetap dari kiri, ya. Kalau ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, maka anak-anak perhatikan yang harus dikerjakan terlebih dulu itu adalah perkalian dan pembagiannya, ya. Oke, perhatikan B, 150 kurang 20 kali 4 tambah 48 bagi 4. Pak Guru ulangi. 150 kurang 20 kali 4 tambah 48 bagi 4. Perhatikan garis warna merah ini, ekuivalennya perhatikan. Kita kerjakan terlebih dulu yang perkalian sama pembagiannya. 20 kali 4 dan 48 bagi 4. Maka sama dengan 150, kita langsung tulis 150 kurang 20 kali 4. 20 kali 4 itu sama dengan berapa? 80. Ya, 80 tambah 48 bagi 4. 48 bagi 4 sama dengan 12, yaitu tambah 12. Jadi 150 kurang 80 tambah 12 sama dengan dikerjakan dari sebelah kiri. 150 kurang 80 sama dengan 70 ditambah 12. 70 tambah 12 sama dengan 82. Ya, itu dia hasil operasi hitung campuran dari bilangan 150 kurang 50 kali 4 ditambah 48 bagi 4 sama dengan 82. Matematika itu asik dan menyenangkan. Ya, tadi contoh soal A, B sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke contoh soal C. Ini adalah bentuk soal cerita. Perhatikan. Ibu membeli 5 bungkus gula putih. Setiap bungkus berisi 500 gram gula putih. Jika ibu menggunakan 750 gram gula untuk membuat puding, berapa gram sisa gula itu? Pertanyaannya adalah berapa gram sisa gula ibu? Penyelesaiannya perhatikan. Di sini adalah ibu membeli 5 bungkus gula putih. Satu bungkus itu biasa isinya itu adalah 500 gram. Nah, penyelesaiannya adalah sama dengan 5 kali 500 dalam kurung 5 kali 500 tutup kurung kurang 750. Ibu menggunakan 750 untuk membuat puding. Sama dengan 5 kali 500 itu sama dengan 2500. Jadi 5 bungkus gula itu jumlah beratnya adalah 2500 gram. Dikurangi dengan 750 yang digunakan ibu untuk membuat puding. Jadi 2500 kurang 750 sama dengan 1750. Jadi sisa gula putih milik ibu sebanyak 1750 gram. Jangan lupa satuannya. Di dalam matematika itu, satuan itu harus disertakan di dalam perhitungan, ya. Jika anak-anak tulis hasilnya betul tapi lupa satuannya, itu poinnya dikurangi. Ya. Biasanya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu biasa kalau kakak-kakak itu waktu ikut lomba
cerdas cermat matematika di Undana itu, jika menyebut jawabannya tanpa disertakan dengan satuannya, tidak mendapatkan skor, ya. Jadi anak-anak juga tulis harus perhatikan satuannya. Jangan sampai hanya tulis 1750, selesai. 1750 apa? Kilometer, sentimeter, gram, atau ons. Seperti itu, ya. Jadi itu dia contoh soal A, B, C. Pak Guru sudah jelaskan. Kita akan masuk, Pak Guru akan kasih latihan soal lagi. Ya, siapkan alat tulisnya untuk hitung bersama-sama dengan Pak Guru. Matematika itu asik dan menyenangkan. Ya, latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut. A dalam kurung 216 tambah 24 tutup kurung kurang 270 bagi 3 sama dengan titik-titik. Perhatikan sesuai dengan aturannya bahwa yang harus kita kerjakan terlebih dulu adalah yang berada di dalam kurung. Jika tidak dalam kurung, perhatikan operasi hitungnya adalah perkalian dan pembagian yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara urut dari sebelah kiri. Karena ada dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dalam kurungnya. 216 tambah 24 sama dengan 240. Yang berikut adalah 270 bagi 3. 270 bagi 3 sama dengan 90. Maka sama dengan 240 kurang 90 sama dengan 150. Nah, itu dia untuk bentuk penyelesaian operasi hitung campuran dari soal A. Yang berikut adalah soal B. 1755 tambah 885 kali 16 dikurangi 210 bagi 7 sama dengan titik-titik. Oke, perhatikan. Di sini operasi hitung campuran yang digunakan itu adalah tambah, kali, kurang, dan bagi. Nah, di sini yang harus kita terlebih dulu, karena tidak ada tanda kurung, maka yang perlu kita kerjakan terlebih dulu adalah perkalian dan pembagiannya secara urut dari sebelah kiri. Berarti kita harus cari dulu hasil dari 885 kali 16 dan hasil dari 210 dibagi 7, ya. Maka sama dengan 1755, kita langsung tulis 1755 tambah 885 kali 16. Perhatikan yang warna ungu, ya. Sama dengan 14.160. Itu hasil perkaliannya. Dikurangi 210 bagi 7. 210 bagi 7 sama dengan 3. Jadi sama dengan 1755 tambah 14.160 kurang 3. Sama dengan, kita jumlahkan dulu secara urut dari kiri, ya, karena ini operasinya cuma tambah dengan kurang dari kiri. 1755 tambah 14.160 sama dengan 15.915 kurang 3, ya. 15.915 kurang 3 sama dengan 15.912. Itu dia hasil dari operasi hitung campuran bilangan 1755 tambah 885 kali 6 kurang 210 bagi 7 sama dengan 15.912. Matematika itu asik dan menyenangkan. Selanjutnya adalah latihan soal C. Tadi A dan B sudah. C. Ini Pak Guru ambil soalnya dari buku halaman 31, latihan 3 nomor 5. Di sekolah terdapat 162 kg pupuk. Lalu, sekolah membeli lagi 15 kantong pupuk, masing-masing berisi 18 kg.
Pak Guru ulangi. Di sekolah terdapat 162 kg pupuk. Lalu sekolah membeli lagi 15 kantong pupuk, masing-masing berisi 18 kg. Seluruh pupuk akan dibagikan kepada 27 kelompok siswa, masing-masing sama banyak. Ingat, 27 akan dibagikan ke 27 kelompok siswa, masing-masing sama banyak. Pertanyaannya adalah berapa banyak pupuk yang diterima setiap kelompok siswa? Nah, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, kita harus mengawalinya dengan diketahui. Ya, oke, kita sama-sama mengerjakannya di video selanjutnya. Simak baik penjelasannya. Penyelesaian dari soal cerita tadi, diketahui pupuk yang sudah ada itu adalah 162 kg. Terus pupuk yang baru dibeli lagi adalah 15 kantong. Satu kantong isinya itu adalah 18 kg. Maka kita harus cari dulu, ya, rubah ke kilogram. 15 kantong itu dikali dengan 18. Maka diperoleh hasil 15 kali 8 sama dengan 270 kg. Maka total pupuk yang tersedia adalah 162 kg tambah 270 kg sama dengan 432 kg. Yang harus dibagikan ke 27 kelompok siswa. Nah, itu yang sudah diketahui dari soalnya, ya. Yaitu pupuk yang sudah ada 162 kg, pupuk yang baru dibeli, ya, itu 15 kantong, setiap kantong itu isinya 18 kg. Maka jumlahnya itu adalah 270 kg. Dan pupuk yang baru dibeli, jadi 162 kg pupuk ditambah lagi dengan pupuk yang baru dibeli itu adalah 270 kg sama dengan 432 kg. Ya, itu yang sudah diketahui. Lanjut, ditanya apa? Perhatikan. Masih berhubungan dengan soal tadi, soal C tadi. Kalau tadi sudah diketahui, maka sekarang pertanyaan dari soal tersebut adalah jumlah pupuk yang diterima setiap kelompok siswa. Berapa banyak pupuk yang diterima setiap kelompok siswa? Ya, maka jawabannya atau cara mengerjakannya, jawabannya adalah sama dengan jumlah pupuk yang tadi kita sudah ketahui dibagi dengan 27 kelompok siswa, ya. Bagi dengan 27 kelompok siswa. Maka sama dengan jumlah pupuk itu adalah 432 kg bagi 27 kelompok sama dengan 16 kg per kelompok. Jadi jumlah pupuk yang diterima setiap kelompok siswa adalah 16 kg. Ya, itu kalau kita mengerjakannya dengan cara diketahui, ditanya, dan jawaban. Seperti itu. Yang berikut adalah perhatikan, atau bisa juga anak-anak menyelesaikannya dengan cara sama dengan 162 itu jumlah pupuk yang sudah ada di sekolah, 162 kg ditambah 15 dalam kurung 15 kantong pupuk dikali berat masing-masing 18 kg. Lalu dibagi dengan 27 kelompok siswa sama dengan 432 sama dengan 106 dalam kurung 162 tambah 270 bagi 27 sama dengan 432 bagi 27 sama dengan 16 kg. Jadi jumlah pupuk yang diterima setiap kelompok siswa adalah 16 kilogram. Matematika itu asik dan menyenangkan.
Untuk latihan atau tugas matematika hari ini, sesuai dengan tema hari ini adalah operasi hitung campuran. Anak-anak perhatikan halaman 31 latihan 3. Ada dua bagian soal yang harus dikerjakan, itu soal poin A. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Yaitu yang harus dikerjakan anak-anak itu adalah A nomor 1, 2, 5, 6, 7, dan 10. Jadi A itu ada 6 nomor. Sementara B ada 4 nomor, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Karena nomor 5 tadi sudah dibahas dengan Pak Guru. Nah, Pak Guru minta anak-anak perhatikan tanda operasi matematikanya, operasi hitung campurannya, tambah kali, bagi, dan kurang, serta tanda kurung. Perhatikan baik-baik aturannya. Jadi di situ sudah jelas tadi videonya, atau anak-anak bisa lihat di buku halaman 30. Jika dalam sebuah soal terdapat operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, dan tanda kurung, maka langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Dahulukan pengerjaan dalam tanda kurung. Yang kedua adalah kerjakan operasi hitung, kali, atau bagi urut dari sebelah kiri. Dan yang ketiga, kerjakan operasi hitung, penjumlahan atau pengurangan juga urut dari sebelah kiri. Jika tidak ada tanda kurung, maka perhatikan operasi hitung, kali, bagi itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu dia tugas untuk anak-anak hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Persiapkan diri dengan baik, kerjakan latihannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Pak Guru. Melalui video matematik ini juga Pak Guru mau sampaikan bahwa kita akan ujian mid semester itu adalah tanggal 21 September. Kita masih punya waktu itu adalah 10 hari lagi. Ya, jadi persiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan, ya. Harus rajin istirahat. Kalau siang itu kalau bisa istirahat karena cuaca sekarang panas, ya. Istirahat, sore bangun baru selesaikan latihan soal, tidak apa-apa, ya. Intinya anak-anak kerja dan kirim. Dan Pak Guru minta kalau untuk tugas-tugas kayak misalnya yang diajarkan oleh Pak Guru nanti dikerjakan setelah anak-anak menyelesaikan guru bidang studi punya, ya. Karena kalau Pak Guru punya, kapanpun anak-anak kerjakan boleh kirim. Intinya adalah harus di atasnya jelas tugas apa, halaman berapa, ya. Sementara guru bidang studi itu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau misalnya anak-anak kirimnya lewat dari jadwalnya itu, apalagi kalau sampai tidak tulis nama, maka otomatis pasti tidak akan diperiksa, seperti itu. Kalaupun diperiksa, guru bidang studinya bingung ini nama siapa jika tidak ada namanya, ya. Itu dia informasi dari Pak Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.